Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera untuk anak-anak semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kita semuanya dalam lindungannya, sehingga di pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelum kita menginjak ke materi yang akan kita sampaikan masalah tata tertib, terlebih dahulu Bapak dan Ibu guru tidak jemu-jemunya mengingatkan sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Maka dari itu mungkin sudah disampaikan masalah materi untuk COVID. Namun demikian Pak Yoto masih menambahkan lagi satu diantaranya. Ya, diantaranya M yang sudah berapa tadi Pak Yoto nambah lagi satu M yang terakhir, yaitu manut anjuran pemerintah. Sekali lagi, manut anjuran pemerintah. Jangan semaunya sendiri. Sebab apa? Saya percaya kamu semuanya masih muda-muda, imunnya masih baik, masih kuat. Namun demikian kamu jangan memikirkan dirimu sendiri, tapi pikirkanlah keluarga kamu, pikirkanlah lingkungan kamu. Sebab kamu kena membawa virus, tapi karena kamu imunnya masih kuat, kamu tidak apa-apa. Tapi kamu pulang di rumah orang tuamu sudah lanjut usia, akhirnya kondisi fisiknya kurang fit, imunnya kurang kuat. Nah, dampaknya orang tua kamu yang kena. Maka dari itu sekali lagi kamu jangan semaunya sendiri, jangan merasa sok, jangan merasa kuat. Pikirkan keluarga, lingkungan, itu pesan saya. Sebab kejadian tidak 1-2, sekarang sudah banyak kejadian-kejadian. Ya, tolong itu diperhatikan betul-betul. Itu tadi sebagai pendahuluan sebelum kita menganjak ke materi tata tertib. Nah, terus sekarang kita menginjak ke materi tata tertib. Tata tertib itu tujuannya adalah tidak ada yang menjerumuskan. Tata tertib itu tujuan semuanya adalah demi kebaikan. Nah, otomatis demi kebaikan adalah demi kebaikan, demi tercapainya cita-cita kamu. Kamu itu di mana saja mesti ada aturan, ada tata tertib. Baik itu tata tertib yang tertulis maupun tata tertib yang tidak tertulis. Contohnya saja tata tertib atau yang tidak tertulis itu mungkin di lingkungan kamu, di keluarga kamu, semuanya mesti ada aturan. Tata tertib yang tidak tertulis, apakah juga ada sanksinya? Ada. Semua aturan apabila dilanggar mesti ada sanksinya. Sanksinya apa? Kalau tata tertib yang tidak tertulis, sanksinya adalah moral. Ya, sekali lagi sanksinya moral. Sebagai contoh, tata tertib yang tidak tertulis, mungkin kamu di rumah, ya, tidak ada aturan tertulisnya naik sepeda motor, ini sebagai contoh.
naik sepeda motor di blayer-blayer. Itu tidak ada aturannya, tidak ada aturan tertulisnya. Namun demikian, apabila kamu melakukan itu, sanksinya adalah sanksi moral tadi, yaitu kamu akan dibicarakan di masyarakat atau diomong neng lingkungan kamu, ya, yang tidak baik. Itu contohnya. Walaupun bagaimana, akhirnya dampaknya tidak ke kamu sendiri, dampaknya adalah ke keluarga kamu juga. Walaupun bagaimana, yang namanya orang tua itu anak polah bobo keperadah. Dalam arti, kalau kamu melaksanakan sesuatu yang tidak baik, namanya bukan hanya ke kamu saja, keluarga kamu juga akan kena. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, kuwi lho anake sapa to numpak motor polahe ora karuan. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah aturan atau tata tertib yang tidak tertulis. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini merupakan suatu kegiatan yang sering kita atau sering kamu laksanakan saja. Ya, saya nanti tidak akan mengupas tuntas masalah tata tertib, garis besarnya saja. Itu tadi aturan yang tidak tertulis. Sekarang aturan yang tertulis di sekolah. Yang akan kita bicarakan sekarang adalah aturan atau tata tertib di sekolah. Di sekolah juga ada tata tertibnya. Nah, tata tertib itu tujuannya diantaranya adalah mengatur demi keberhasilan, demi kebaikan, demi cita-cita kamu yang kamu inginkan. Sebagai contoh sekarang, mulai dari seragam sekolah. Di sekolah itu seragam diatur, tidak semaunya sendiri. Kalau kamu nanti sudah masuk, Senin, Selasa itu seragamnya adalah biru putih. Rebo, hari Rabu seragamnya kaki atau mungkin yang warnanya krem. Kemis seragamnya batik dari kabupaten. Ya, Jumat Sabtu itu nanti seragamnya pramuka. Itu nanti apabila kamu sudah masuk. Namun demikian apabila belum masuk ke sekolah, kamu kalau ke sekolah juga harus berpakaian yang rapi, walaupun tidak pakai seragam. Rapi dalam arti salah satu contohnya adalah bersepatu. Ya, kalau pakaian bebas ya usahakan untuk anak putra jangan sampai pakai kaos oblong. Itu termasuk pakaian yang rapi. Itu yang perlu kamu laksanakan masalah seragam. Terus apa yang harus kamu laksanakan di lingkungan sekolah? Kamu kalau ke sekolah sekarang mayoritas bawa sepeda motor. Sebenarnya untuk usia kamu itu belum boleh naik sepeda motor. Karena apa? Otomatis kamu belum mempunyai SIM. Namun demikian, pihak sekolah katakanlah agak menutup mata
kalau kamu bawa sepeda motor, jangan sampai naiknya ugal-ugalan di jalan. Seperti apa yang saya katakan tadi, kamu jangan terpengaruh dengan teman, ya, numpak motor breyer-breyer. Kalau sampai dirasani masyarakat, cah sekolah-sekolahane kaya ngono kuwi, sekolahe nendi, anake sapa, akhirnya semuanya akan kena. Maka dari itu, karena kamu sebagai pelajar harus bisa menjaga perilaku ucapan kamu semuanya. Nah, kalau naik sepeda motor, sementara ini karena belum masuk, bawa saja sepeda motornya masuk ke halaman. Terus diparkir yang baik. Ya, karena jumlahnya tidak banyak, bisa ditempatkan di halaman depan. Ditoto sing apik. Tapi nanti kalau sudah masuk, ya, besok kalau sudah masuk, kalau kamu bawa sepeda motor, tidak boleh dibawa masuk ke halaman sekolah. Lah, kamu taruh mana? Usahakan jangan sampai dipandang masyarakat tidak baik, ditoto sak geleme jejer yang pinggir ratan. Nah, di sekitar sekolah itu ada penitipan, dititip nih sepeda motor. Ya, jadi sepeda motornya dititipkan di sekitar lingkungan sekolah. Bayar piro? Lah itu Pak Yoto yang tidak tahu. Itu yang bawa sepeda motor. Sebab apa? Tidak boleh dibawa masuk sekolah. Aturannya seperti apa yang saya katakan tadi. Usia SMP itu karena belum mempunyai SIM, tidak boleh membawa sepeda motor. Namun demikian, kita saling tenggang rasa sakti eding. Zamane saiki zaman sepeda motor. Terus yang naik sepeda pancal, dibawa masuk. Ini kebalikannya. Kalau naik sepeda motor harus dititipkan di luar. Kalau sepeda pancal usahakan dibawa masuk ke sekolah. Nah, caranya gimana? Begitu kamu masuk halaman sekolah, sepeda tidak boleh dinaiki. Kamu harus turun. Setelah turun, dituntun ditempatkan di tempat parkir yang sudah tersedia di sebelah utara dan sebelah selatan. Mungkin kamu bisa mengambil parkir yang mana yang dekat dengan ruangan kamu. Kalau ruangan kamu sebelah selatan, bisa diparkir sebelah selatan. Kalau ruangannya sebelah utara, bisa diparkir sebelah utara. Nah, nanti pulangnya juga demikian. Pulangnya juga harus dituntun dulu sampai keluar pintu gerbang. Itu yang perlu kamu laksanakan apabila naik sepeda. Terus berikutnya, ya, kamu di sekolah, setelah masuk halaman sekolah dilarang keluar halaman sekolah. Ya, di halaman sekolah semuanya sudah tersedia. Jadi ora oleh nek wis mlebu nang sekolahan terus metu jajan nang njaba, tidak boleh. Tidak boleh berkeliaran di luar halaman sekolah. Begitu masuk harus di halaman
sekolah. Masuknya jam berapa? Nah, sekarang besok kalau sudah masuk sungguhan, masa pandemi sudah berakhir, masuk jam 7. Sebelum jam 7 kamu harus sudah berada di sekolah. Itu yang perlu kamu perhatikan. Bagaimana kalau telat? Nah, otomatis Pak Yoto tadi sudah kita sampaikan bahwasanya aturan apabila dilanggar mesti ada sanksi. Apabila telat, ya kamu nanti juga siap akan menerima sanksi. Sanksinya apa? Ya mungkin saja bagi mereka yang telat disuruh mengerjakan soal dulu di depan, atau mungkin saja disuruh bersih-bersih. Contohnya seperti itu. Nah, kamu jangan sering melaksanakan pelanggaran, karena pelanggaran-pelanggaran itu nanti setiap hari akan dicatat. Bagi mereka yang banyak melaksanakan pelanggaran, paling tidak 3 kali orang tua kamu akan dipanggil. Itu yang perlu kamu perhatikan. Tujuannya diantaranya orang tua kamu biar tahu bahwasanya anaknya, putranya telah melanggar ini. Nah, sehingga nanti kita dari pihak sekolah dan orang tua saling mengawasi kamu. Bukannya terus hanya pelanggaran sekian biarkan, tidak. Otomatis orang tua mesti akan dipanggil, diberitahu. Suatu saat kadang-kadang memang ada anak sering melanggar setelah orang tuanya didatangkan. Orang tua itu biasanya mesti bilangnya, niki tenggriyo manut Pak, tenggriyo manut Bu, mboten ngantos ngeten-ngeten. Tapi kenyataannya di sekolah seperti itu. Nah, itu catatannya ada semuanya. Maka dari itu ini semuanya adalah demi kepentingan, demi kesuksesan kamu semuanya. Kamu jangan merasa kok angel ya, kok angel ini ra oleh. Usahakan kamu ingat-ingat di mana saja, kapan saja. Karena walaupun bagaimana, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tertib, disiplin, pandai mengatur waktu. Itu diantaranya yang perlu kamu camkan. Terus berikutnya, setelah datang pulang juga demikian. Begitu pulang sekolah, usahakan jangan terus bermain. Pulang dari sekolah harus pulang dulu sampai di rumah, baru kalau mau bermain ke tempatnya teman, baru berangkat kembali. Sebab yang namanya orang tua biasanya yang ini wis mulih, kok mulih. Yang namanya orang tua mesti ngarep-ngarep, ngangen-ngangen, nendi kene opo iki anakku. Ya, contohnya seperti itu. Walaupun bagaimana yang namanya orang tua itu tetap sayang pada anaknya. Jangan merasa orang tuane merasa kamu ya, orang tua saya mungkin bahasa kasarnya galak, kereng. Nah, di sekolah juga demikian. Ini ora oleh, jangan sampai kamu merasa seperti apa yang saya katakan tadi, terutama mungkin Pak Yoto. Ya. Pak Yoto kereng ram.
galak heran. Ini semuanya saya galak, reng, mungkin Bapak Ibu guru yang lain, itu adalah demi kebaikan kamu. Tidak ada tujuannya yang jelek. Ya, mungkin itu saja sementara yang kita sampaikan. Lain waktu kita sambung lagi. Saya tidak akan jemu-jemunya mengingatkan. Ini semuanya adalah demi keberhasilan kamu, demi kesuksesan kamu. Bapak Ibu guru kalau melihat anak-anaknya berhasil merasa ikut bangga, walaupun tidak menikmati. Sementara itu saja yang kita sampaikan, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.